Saya ingat selalu kira-kira 15 tahun yang lalu ya mempelajari tentang bagaimana seorang pemain sumo ya di Jepang itu yang beratnya itu 3 digitan. Mereka tetap hidup sehat dan mereka itu sangat sangat lepas dari gangguan faktor resiko ya seperti kayak kolesterol, gula. Yang penting mereka pada saat itu masih aktif dan juga aktif berolahraga. Disinilah sebetulnya ide untuk dan mereka itu menjadi idola loh. Ya, saya kira cuma di Jepang deh yang idolanya tuh mereka yang dengan berat badan yang besar sekali karena mereka memang jago pada permainan sumo. Tapi apa kabar sudah mereka berhenti? Ya, yang terjadi adalah mereka menjadi banyak penyakitnya. Ya, jadi mereka umumnya tidak terlalu berumur panjang karena waktu begitu berhenti aktivitasnya, udah stres lagi dari ambang ketenaran, terus hilang ketenarannya, lalu tidak ada aktivitasnya, akhirnya ya timbullah gangguan-gangguan kardiovaskular yang membuat mereka tidak bertahan. Disinilah saya mengetahui bahwa bukan soal number, Anita, tidak, ya bukan soal number apakah kamu 400 kilo, 200 kilo, 100 kilo, tapi bagaimana kamu memperlakukan tubuh kamu dengan baik. Ya, tubuh kita itu memang dilahirkan untuk bergerak dan bergerak. Tubuh kita memang dianjurkan untuk tidak makan terlalu banyak, karena memang orang diabetes itu tidak ada bedanya loh makanannya. Tidak ada exclusivity untuk orang diabetes sama orang-orang yang normal. Artinya, ya makanan tetap sama seperti mereka yang tidak diabetes. Tapi kita lihat bahwa faktor utama yang paling penting adalah bagaimana kita memperlakukan tubuh kita dengan baik. Jadi istilah-istilah gemuk itu sebetulnya jadi seperti body shaming kalau menurut saya. Nah, itulah sebabnya makanya kayaknya kita mesti punya kata senyum semua untuk gemuk. Karena itu orang akan pikirannya macam-macam. Betul. Nah, bagaimana tidak akan terjadi satu body shaming? Kenapa kalau gua gemuk? Ya, emang kenapa? Gue kan sehat gitu ya, seperti tadi tips dari Dokter Mutiara, dari Agung. Jadi ini bisa boleh dijadikan pegangan juga buat teman-teman lain supaya tidak mengacu pada berbagai penyakit karena metabolik. Tapi ada satu hal yang mengerikan sekali yang terjadi sebetulnya, Anita dan Dokter Mutiara dan juga karena disinyalir itu bahwa di tubuh kita kan ada beberapa konsep untuk jadi obesitas ya, untuk jadi beban. Salah satunya kan faktor genetik dan epigenetik. Salah satunya itu menyangkut kepada kesiapan daripada apa yang namanya hormon melanocortin reseptor MER4. Ya, di situ akan terjadi gangguan dan ternyata ya pada penelitian di Belanda kira-kira beberapa tahun yang lalu itu angkanya kecil sekali, 0,3%. Sekarang faktor genetik yang mengganggu pada mereka dengan obesitas yang kita rasa berat ya, mereka yang di atas 3 digit kita anggap obesitas yang berat. Nah itu ternyata makin tambah jadi 13%. Dan mereka curiga salah satu penyebabnya adalah dipakainya obat-obat anti obesitas justru yang menyebabkan perubahan daripada konsep ini. Nah, apakah ini sudah terjadi di Indonesia? Saya kok curiga ada, karena setiap hari saya melihat mereka dengan ada orang yang dengan berat badan tuh nggak normal untuk umur dia, ya terlalu besar. Apakah ini juga sudah ada genetiknya? Apakah sudah ada gangguan epigenetik yang terjadi pada mereka dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, kayaknya sih kalau memang seperti ini, teman-teman dari ini misalnya Dokter Mutiara sama Agung dan cari teman-teman yang lain, coba bikin advokasi deh. Ya, kita harus lihat nih, jangan-jangan memang sudah terjadi perubahan genetik yang kita lihat terdapat pada mereka yang luar biasa besar, ya, luar biasa besar. Itu memang ada gangguan di mana leptinnya tidak bisa bekerja, leptin reseptor tidak bisa bekerja, jadi kita nggak pernah merasa kenyang. Ya, kita terus merasa lapar. Jangan-jangan ini udah ada gitu loh di sini. Nah, dalam rangka ngomong-ngomong begini, ayo kita pergi ke advokasi deh, mana-mana kita bilang ini untuk mencegah yang lain. Kami berhasil, tapi kita belum tahu nih sebetulnya kalau dilakukan pada teman yang lain berhasil apa tidak,
tanpa kita ketahui dasar-dasar penyakitnya apa. Bukan cuma kelebihan makan, bukan cuma karena kurang gerak, ya, tapi siapa sih yang mau jadi gemuk? Saya kira juga gitu ya, Dokter Mutiara juga waktu jadi gemuk-gemuk, siapa sih yang mau jadi gemuk? Bukan karena saya rakus kok, ya. Jangan-jangan ini ada genetik faktor yang terjadi. Ya, juga. Nah, dalam rangka ini coba kita jadikan momentum deh. Saya kira semua yang kita lakukan untuk turunin berat badan itu bagus. Tapi itu bukan, it is not the number. We don't treat numbers, we treat people.